Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan presentasikan hasil diskusi kami. Saya Arika Yuliana dengan NIM 01. Perkenalkan, nama aku Andini dengan NIM 19. Muhammad Akmal Hermawan dengan NIM 36. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Vertebrata air seperti krustasea, moluska, dan juga cacing memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai komoditas konsumsi, eksportir, serta pakan alami esensial dalam fase pembenihan karena nutrisinya tidak tergantikan oleh pelet. Demi memenuhi permintaan pasar, komoditas seperti udang faname, kepiting, kerang, dan juga cacing sutra kini sukses dibudidayakan massal melalui rekayasa lingkungan seperti metode resirkulasi semi tertutup atau SCRS dengan media lumpur pupuk organik. Selain bernilai ekonomis, makro vertebrata bentik ini berperan penting sebagai konsumen sekunder dan biokondilator kualitas perairan. Keberadaan kelompok sensitif EPTPO menandakan kondisi air bersih, sedangkan dominasi kelompok resisten OHDP menandakan peringatan dini adanya polusi organik. Lalu lanjut, di sini ada tujuan. Tujuan satu itu budidaya, menentukan jumlah biomasa optimal cacing sutra Tubifax sp pada berbagai media tumbuh menggunakan metode sistem sirkulasi SCRS. Tujuan 2, ekonomi atau pasar, mengidentifikasi dan memetakan jenis komoditas krustasea dan moluska bernilai ekonomis penting yang aktif diperdagangkan pada pasar domestik lokal. Tujuan 3 yaitu ekologi, menguji sensitivitas dan keunggulan matriks komunitas makro vertebrata bentik sebagai bioindikator penurunan kualitas air sebagai aktivitas manusia guna mendukung program biomonitoring. Metode penelitian. Penelitian ini menggabungkan 3 metode utama, yaitu eksperimen laboratorium menggunakan rancangan acak lengkap, 1 faktor untuk menguji 4 jenis perlakuan pupuk pada sistem resirkulasi, survei lapangan deskriptif untuk mengidentifikasi taksonomi komoditas vertebrata di pasar ikan, serta analisis ekologis melalui pengambilan sampel makro invertebrata bentik atau dipnet dan Surber sampler yang dipadukan dengan pengujian 21 parameter kualitas air laboratorium. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan statistik multivariat seperti CCA, FA, dan korelasi Spearman. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, sektor aquaculture. Media pupuk kotoran ayam menghasilkan pertumbuhan biomasa tertinggi pada cacing sutra atau Tubifax sp mencapai 111,8 gram per meter persegi. Yang kedua ada sektor ekonomi atau pasar. 5 komoditas utama vertebrata air bernilai ekonomis penting yang dominan, yaitu cumi-cumi atau Loligo sp, udang faname atau Lithopenaeus faname, kepiting bakau atau Silacerata, kerang dara atau Anadara granosa, dan lokan atau Polymesoda erosa. Yang ketiga ada sektor ekologi. Ditemukan 13 metrik makroinvertebrata tingkat famili yang sangat sensitif dan tangguh dalam merespons polusi air, menjadi kelompok sensitif atau Epemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, dan Odonata, dan kelompok tahan atau resilient OHDP, Oligochaeta, Hirudinea, Diptera, dan Pulmonates. Pada pembahasan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan perairan berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan struktur komunitas vertebrata. Pada budidaya cacing sutra, kotoran ayam efektif mendongkrak biomasa karena menghasilkan hara organik dan bakteri sebagai pakan utama. Di alam liar, kelestarian habitat sangat menentukan kelangsungan komoditas ekonomi seperti udang, kepiting, dan kerang. Karena lonjakan polusi organik akan menurunkan populasi kelompok sensitif, yaitu EPTO, dan sebaliknya memicu kelimpahan kelompok resisten, yaitu OHDP, yang tahan kondisi ekstrim.
Oleh karena itu, identifikasi harga tingkat taksonomi famili direkomendasikan sebagai standar pemantauan biologi kualitas air karena terbukti akurat, praktis, dan hemat biaya. Nah, untuk terakhir itu ada kesimpulan, vertebrata air memiliki nilai multidimensi vital. Secara ekonomis, budidaya cacing sutra dapat dioptimalkan dengan media kotoran ayam, sistem resikulasi untuk pembenihan, serta didukung tingginya nilai pasang komoditas krustase dan moluska. Secara ekologis, perubahan struktur komunitas dari kelompok sensitif atau EPTO ke kelompok resisten atau OHDP menjadi bioindikator akurat atas pencemaran air akibat aktivitas manusia. Oleh karena itu, perlindungan habitat dan pemantauan berbasis famili makroinvertebrata menjadi strategi mutlak demi menjamin keberlangsungan perikanan serta kelestarian ekosistem perairan.